Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Sebelumnya di sini saya akan mengerjakan tugas sesi 13 mata kuliah Logika Informatika. Dan sebelum masuk ke dalam tugasnya, perkenalkan nama saya Alfiansyah Hidayat. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Nusa Putra angkatan 2021 dan kelas F. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas tersebut dengan bentuk soal seperti ini. Ini bentuk soalnya yang harus dijabarkan dalam bahasa pemrograman. Nah, sebelumnya saya telah membuat program untuk menerjemahkan soal tersebut di text editor Visual Studio Code dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Nah, sebelum seperti ini bentuk sintaknya atau codingannya, maka saya akan jabarkan satu persatu. Seperti soal yang pertama yaitu bagaimana cara menghitung nilai faktorial, maka saya akan memasukkan yang pertama, saya membuat suatu variabel yang bernama nilai dan saya memasukkan tipe data integer. Lalu saya juga memasukkan fungsi inputan di dalamnya. Dan ini merupakan komentar yang akan tampil dalam terminal nantinya. Lalu saya membuat fungsi yang tersedia yang biasa ada dalam Python, yaitu fungsi def, memasukkan faktorial dan angka. Lalu saya pun membuat fungsi percabangan di sini menggunakan if dan else. Nah, if angka sama dengan 0, return 1. Yang dimana jika angka tersebut yang saya masukkan merupakan sama dengan 0, maka akan dikembalikan lalu dikali dengan 1. Namun, jika angka tersebut tidak sama dengan 0, maka angka tersebut akan masuk ke sini, ke else, lalu akan dikembalikan lalu dikali dengan angka, dikali angka dengan dan faktorial. Lalu saya membuat keluaran ataupun saya membuat fungsi lagi, yaitu fungsi print, yang dimana akan menampilkan hasil dari penjumlahan tersebut ke dalam terminal. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu menghitung nilai pangkat. Nah, di sini saya juga membuat variabel yang bernama bilangan bil1 atau bilangan 1, masih sama dengan nilai faktorial. Saya memasukkan tipe data integer, lalu memasukkan fungsi inputan. Dan untuk nilai yang kedua, untuk nilai yang pertama ini merupakan nilai utama yang akan dipangkatkan. Nah, untuk bilangan yang kedua ini merupakan bilangan pangkat yang ada dalam bilangan pertama tersebut. Bentuk sintaknya masih sama seperti yang di atas. Lalu saya menggunakan fungsi yang sama seperti yang di atas juga, menggunakan fungsi def yang tersedia di Python. Lalu saya menambahkan pangkat. Lalu dalam parameternya saya menambahkan bilangan, lalu bilangan 1 dan bilangan 2. Di sini pun saya menggunakan operator percabangan, yang dimana jika bilangan sama dengan 0, maka akan dikalikan dengan 1. Dan akan dikembalikan lalu dikali 1. Nah, yang selanjutnya, jika bilangan tersebut tidak sama dengan 0, maka akan masuk ke dalam else, lalu akan di return atau dikembalikan bilangan satunya dikali dengan pangkat bilangan 1 dikurangi bilangan 2. Lalu saya menggunakan keluaran, yaitu print, memasukkan hasil pangkat dari ini akan tampil dalam terminal. Lalu saya memanggil variabel yang di atas ke baris 18. Lalu saya memanggil juga hasil penjumlahan dari fungsi-fungsi def di sini. Untuk outputnya nanti akan ditampilkan di bagian akhir. Lalu untuk soal yang ketiga, yaitu menghitung deret Fibonacci. Nah, di sini pun masih sama dengan yang di atas. Saya membuat variabel yang n merupakan variabel, lalu menggunakan tipe data integer dan fungsi inputan. Menggunakan
Lalu saya pun menggunakan fungsi yang tersedia di Python yaitu def, dan saya memanggil fungsi Fibonacci. Di dalamnya merupakan variabel n. Di sini pun saya masih menggunakan operator percabangan, namun ada else if di tengah-tengahnya. Nah, jika if n sama dengan 0 maka return 0. Jika nilai yang dimasukkan di sini sama dengan 0, maka akan dikalikan dengan 0. Dikembalikan lalu dikali dengan 0. Nah, jika elif-nya itu sama dengan 1, maka akan dikembalikan lalu dikali dengan 1. Nah, yang terakhir, jika inputannya itu tidak ada di sini atau tidak sesuai dengan yang ini, maka akan masuk ke dalam else, lalu dikembalikan ke dalam Fibonacci, lalu ditambahkan dengan Fibonacci yang kedua. Lalu kita tampilkan keluaran print Fibonacci n. Lalu di sini saya menggunakan operator perulangan yaitu for, yang dimana untuk mengulang nilai-nilai yang ada di atas dengan sintak for i in range n. Jadi jika itu dalam jangka n, maka saya akan mengeluarkan print Fibonacci. Untuk pengeluarannya Fibonacci lalu dipanggil dengan, untuk i-nya dipanggil ke sini, dan n untuk mengakhirinya. Maka akan tampil seperti ini. Masukkan angka faktorial seperti yang ada di baris kedua. Masa kita masukkan nilainya 3, maka faktorial dari 3 adalah 6, yaitu 3 kali 2 kali 1. Lalu kita masukkan angka pangkat yang akan dipangkatkan, yaitu kita masukkan misalkan 4. Lalu berapa pangkat yang akan kita inginkan, kita misalkan masukkan 2. Maka hasilnya adalah 16, yang dimana 4 kali 4 sama dengan 2. Nah, lalu kita masuk ke deret Fibonacci. Kita masukkan nilai 5. Lalu nilai 5 tersebut akan tampil di sini, akan dihitung, yang dimana 0 tambah 1 sama dengan, dimaksud dari deret Fibonacci itu yaitu 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka 5 tersebut adalah untuk deret Fibonacci-nya yaitu 0, 1, 1, 2, 2, dan 3. Itulah penjelasan dan sintaks yang saya buat untuk tugas kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.